Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormatnya udah pulang semua nih. Pak Drojatun udah pulang. Para pejabat negara, ada di sini Bapak Mirza Aditya Aswara, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, keluarga Profesor Sumitro Joyo Hadikusumba kalau masih hadir, para guru besar dan sivitas akademika, para komisaris dan direktur bank, serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya mengajak kita semua untuk sejenak mengenang dan menghormati hari kelahiran Profesor Sumitro Joyo Hadikusumba yang lahir pada 29 Mei yang lalu. Beliau bukan hanya seorang negarawan dan akademisi, melainkan juga dikenal sebagai bagawan ekonomi Indonesia yang pemikiran-pemikirannya tetap relevan hingga saat ini. Kehadiran kita di sini adalah wujud penghormatan sekaligus komitmen untuk terus menggali dan menghidupkan kembali semangat pemikiran beliau dalam menjawab tantangan ekonomi masa kini. Agak haus nih. Saya tegang, suruh ngomong di depan ekonom-ekonom. Saya sebenarnya S1-nya teknik, tersesat. Teknik elektro ITB, sekarang tersesat menjadi ekonom, ngakunya ekonom. Tapi kalau orang ekonomi bilang, saya sekarang adalah ekonom yang sudah kembali ke jalan yang benar dari teknik ke ekonomi. Saya tidak pernah membaca buku karya Profesor Sumitro Joyo Hadikusumba, dan saya tidak pernah ngambil kuliah ekonomi di Indonesia. Jadi saya nggak tahu ekonomi Sumitro itu seperti apa. Jadi nanti kalau ada kesalahan, mohon dimaklumi. Kita lihat sedikit bahas Sumitronomics itu apa sih. Kalau nggak salah ini, Profesor Sumitro mempopulerkan trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas nasional yang dinamis, pemerataan manfaat pembangunan. Tentunya sudah dibahas dengan detail ya tadi teman-teman yang sudah membahas masalah ini. Ada poin-poin yang menjadi pandangan utama Profesor Sumitro Joyo Hadikusumba. Yang pertama, antara lain pentingnya kemandirian ekonomi nasional, utamanya dengan mendorong pengembangan usaha dengan dukungan modal domestik, artinya optimalisasi dana-dana yang ada di perbankan. Yang kedua, keseimbangan peran pemerintah dan swasta dalam pembangunan ekonomi nasional atau pembangunan yang seimbang. Kemudian ada juga menjaga stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri dengan tetap mendukung keterbukaan ekonomi yang pro pasar serta ruang bagi investasi asing pada sektor non-strategis untuk pembiayaan pembangunan. Menurut Profesor Sumitro, seperti disebutkan oleh Mbak Deni tadi, industrialisasi adalah kunci untuk memajukan ekonomi Indonesia. Kalau saya baca di online, di internet, itulah kira-kira Sumitronomics. Tapi kan saya biasa researcher sih, pengen tahu sebetulnya apa sih Sumitronomics itu. Saya baca buku disertasi Pak Sumitro, ini udah tua sekali, tahun 1943, diterjemahkan di tahun 1989. Ternyata isinya menarik sekali. Saya kan ekonom kapitalis dari Amerika, belajar dari Amerika tahunya kapitalis. Saya pikir ilmu di sana paling bagus, nggak ada yang ngalahin. Ternyata saya baca di sini, loh, sebagian yang saya pelajarin sudah ada di buku ini. Jadi ada yang lebih pintar dari saya lebih dulu lagi. Tadinya saya pikir bahwa saya pintar, ternyata nggak telat nih. Yang menarik, kalau Anda kan pasti ngomongnya pemerataan. Ternyata kalau saya lihat di disertasinya ini, Sumitro mempelajari
krisis 1933 di Amerika dan di Indonesia seperti apa. Dia pelajari kondisi perbankannya seperti apa. Dia masuk likuiditas perbankan seperti apa pada waktu itu. Itu ada A, B di situ, kolom A itu ada likuiditas pertama dan kedua. Ada likuiditas udah pertama, itu kira-kira sama dengan kalau sekarang kita bilang base money atau M0. Jadi dia bilang waktu itu M0-nya cukup, kira-kira begitu. Jadi, tapi bisnisnya nggak cukup berkembang sehingga perbankannya nggak bisa mendorong real sector. Berbalik dengan temuan Milton Friedman yang dia baru risetnya tahun 60-an, ini risetnya 43. Jadi berapa puluh tahun di depan Milton Friedman, tentunya Friedman dengan data yang lebih lengkap ya. Friedman bilang ya, bunga rendah, tapi kalau uangnya nggak cukup, maka ekonominya nggak bisa hidup. Tapi dia 30 di Indonesia tahun 30, 31 sampai 33 itu dihitung uangnya cukup. Jadi ini adalah sebetulnya pandangan monetaris. Jadi saya bisa simpulkan di sini, ilmunya nggak beda-beda sama gua nih. Berarti Sumitra juga ternyata monetaris. Yang orang banyak lupa. Kalau Anda baca buku ini, kalau saya sebagai yang senang moneter, begitu lihat halaman itu, halaman berapa? 106-107. Itu matanya nggak bisa berhenti, terus saja, balik. Yang mencengangkan, itu kan Indonesia belum ada. Data gimana lengkap? Dia bisa tuh keluarkan data di perbankan likuiditas 29 sampai 33. Dapat data dari mana? Hebat banget risetnya. Jadi sudah jauh di depan kita semua. Knowledge ini masih kita pakai atau saya manfaatkan ketika memecah atau membantu memecahkan masalah ekonomi pada saat ini. Jadi itu yang saya pahami sedikit tentang Sumitronomics. Sekarang kita lihat masih relevan enggak? Ini saya sengaja foto, saya bilang jangan diketik ulang biar kelihatan itu asli. Memang asli dari buku ini dan itu naskah ilmiah asli yang cukup dalam sekali. Jadi saya biasa baca paper nggak menarik, sebentar saya buang. Begitu ini, canggih nih, dalam dan pemikirannya jauh di depan masanya. Menurut saya itu di perjalanan waktu dia harus adjust sana sini, tapi inilah inti di buku, inilah isi kepala dia yang sebetulnya. Oke, next. Sekarang masih relevan nggak sih apa tadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi? Next. Kalau kita lihat, kita pernah beberapa tahun lalu ada hot dibicarakan apa yang disebut middle income trap. Berapa negara yang bisa keluar dari middle income trap, berapa negara yang enggak, dan sekarang kita masih di middle income. Dan kalau begini terus, kira-kira kita akan tetap di middle income tadi. Jadi, next, salah satu syarat untuk menjadi negara maju adalah kita harus menciptakan laju pertumbuhan yang tinggi, double digit. Untuk jadi negara maju bukan hanya oke, saya enggak ini, tapi ada menjadi didukung lebih kuat oleh manufacturing base. Kalau kita lihat tuh sebelah kiri di Jepang tadinya tuh primary industry tuh 50% di tahun 1890. Kemudian turun terus 1940 sudah di bawah. Sementara manufacturingnya secondary industry ya dari di bawah 15%, di 1940 jadi di bawah 4%, sekarang di 26%. Jadi kelihatan sekali ada transformasi di perekonomian. Kalau mau jadi negara maju, kalau enggak ya nggak apa-apa. Next, ini hanya gambaran kapan dia tumbuh saja. Real GDP growth, real GNP growth-nya di Jepang tuh 60 sampai 69 tuh tumbuhnya double digit dengan capital investment dan teknologi progress yang signifikan. Jadi ada investasi di teknologi, research dan lain-lain
yang membuat negara ini menjadi negara yang maju. Kalau nggak salah Pak Sumitro pernah jadi Menristek ya. Dulu saya pikir ngapain ekonom jadi Menristek. Tapi rupanya kelihatannya dia disuruh mendrive pertumbuhan teknologi. Kelihatannya ya. Jadi kontribusi dia amat besar. Kalau kita lihat negara maju yang lain, Korea sama juga. Itu ada saat-saat di mana tumbuhnya double digit sebelum dia jadi negara maju. Anda lihat tuh dari 67 sampai 90, 89, 90 banyak tahun-tahun di mana pertumbuhan ekonominya double digit. Double digit itu di atas 10% ya. Kenapa saya bilang gitu? 8% nggak tinggi-tinggi amat. Enggak, kalau mau pakai doa. Enggak, kita punya pengalaman cukup. Next, Korea Selatan juga sama. Anda lihat terjadi perubahan struktur ekonomi di mana, lihat tuh, sektor pertaniannya turun terus dari kontribusinya di atas 40% atau mendekati 40%, turun sampai 1,86%. Sementara sektor manufacturing turun dari 20, naik dari di bawah 20% sekarang menjadi 34,30%. Jadi emang kalau menjadi negara maju, keluar dari middle income trap, mau nggak mau kita harus memajukan industri, mempercepat pertumbuhan ekonominya. Ini ajaran Pak Sumitro, antara lain ya. Yang mungkin kalau saya dulu nggak pernah belajar, saya apa sih? Ternyata betul dia, setelah lihat data, pinter juga dia. Pengalaman Tiongkok juga sama. Itu lihat, ada tahun-tahun di mana tumbuhnya di atas 10% dalam waktu yang cukup lama. Dan sekarang Cina dibilang mendekati negara maju. Makanya Amerika kebakaran jenggot. Dia invest di teknologi dan industri besar-besaran. Kalau Anda lihat juga next, transformasi ekonomi juga terlihat jelas. Sektor manufaktur sekarang dari rendah sekarang stabil di atas 38, mendekati 38%. Sementara sektor pertaniannya cenderung turun ke 5,2%. Ini pengertiannya bukan sektor pertanian dibunuh ya. Sektor pertanian tetap tumbuh, tapi yang lain didorong tumbuh lebih cepat. Nah, pengalaman Indonesia gimana? Next. Nah, kalau ini saya yang suka pakai nih, kita sekarang gak usah takut. Domestic demand kita kuat. Dalam keadaan kacau seperti sekarang, ini bagus untuk menenangkan masyarakat. Ini apa? Kita nggak usah takut ekonomi jatuh kalau global anjur-anjuran. Tapi waktu globalnya maju, kita akan tertinggal karena kita kurang berinvestasi di teknologi maupun tidak mendorong lebih cepat transformasi ekonomi kita ke industri. Jadi kalau menangan pasar saya bilang nggak usah takut, kita nggak akan hancur. Tapi dalam jangka panjang kita nggak bisa bersaing di pasar global kalau tidak melakukan investasi. Artinya apa? Nggak bisa juga bersaing di pasar domestik kalau nanti ekonominya semakin terbuka. Next. Kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia di berbagai pemerintahan. Ini zaman Pak Harto, rata-rata tumbuhnya 1967 sampai 1997. 6,59%. Ini ideologi pembangunan dijalankan ya kelihatannya ya. Stabilitas, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan. Salahnya di mana? Salahnya ketika ada krisis finansial, ahli-ahli kita kurang paham bagaimana mengendalikan sektor finansial kita. Next. Gitu ya. Jadi di situ. Halaman sebelumnya ya. Kalau kita lihat, zaman Pak Harto 6,9% rata. Zaman SBY yang pertama 5,64, yang kedua 5,80. Zaman Pak Jokowi 5,03% yang pertama, term kedua rata-ratanya 3,4% karena ada COVID. Tapi pertumbuhan setelah era Orde Baru relatif lebih rendah dibanding zaman Orde Baru. Salah kita di mana? Nah, saya lihat dulu. Next. Ini ya. Mati. Ada waktunya ya. Jadi
Zaman Pak Soeharto seperti itu, zaman SBY ini seperti itu, karena kita gagal memahami sektor finansial, di mana nangannya sebetulnya sudah diajarkan di zaman Pak Sumitro dalam buku ini. Jaga likuiditas, jaga stabilitas sistem perbankan. Oke, kalau kita lihat di tahun 1998, apa yang kita lakukan? Kesalahan kita adalah kebijakannya responnya salah, bunga naik tinggi sementara uang dicetak banyak-banyak. Akibatnya bunga tinggi menghantam perekonomian, uang yang banyak menghantam rupiah. Mereka melupakan ini di awal-awalnya. Kita terpuruk, mengalami kontraksi 13,1%. Next. Dan setelah itu pemerintah yang baru berusaha merestore pertumbuhan ekonomi kita. Tapi tidak sempurna mesinnya. Kita lihat ya, di zaman Pak SBY, pertumbuhan ekonomi, kebijakan ekonominya lebih private sector driven. Di zaman Jokowi lebih government sector driven, government driven ya. Padahal di zaman sebelumnya dua mesin jalan. Jadi di 20 tahun terakhir ini keseimbangan pertumbuhan yang diajarkan oleh Profesor Sumitro dan mungkin Orde Baru tidak dijalankan dengan baik. Karena kita lupa, mungkin kita anggap, oh yang orang zaman dulu salah, ternyata enggak ya. Akibatnya apa? Mesin pertumbuhannya selalu pincang dan pertumbuhannya tidak pernah optimal dan tidak pernah mencapai pertumbuhan sebelum krisis 1998. Next. Saya tunjukkan di sini. Di zaman kenapa saya bilang zaman SBY private sector driven? Anda lihat di sini. Rasio defisit per PDB-nya sedikit di bawah 2%, sementara zaman Pak Jokowi rasio defisit anggaran per PDB rata-rata di atas 2% rata-rata. Tapi kenapa gambar dorong kenceng di zamannya Pak Jokowi tumbuhnya lambat, sementara zamannya SBY gambarnya agak santai tapi tumbuhnya lebih cepat. Next. Anda lihat di sini juga. Kelihatan juga dari rasio utang kita per PDB di zaman Pak SBY turun terus, di zaman Pak Jokowi naik kencang ke atas. Next. Dengan pertumbuhan yang seperti tadi. Kenapa? Karena real sektornya nggak tumbuh, pertumbuhan kita nggak berimbang. Di zaman Pak Presiden SBY sebelah kiri, lihat pertumbuhan kredit 21%. Artinya mesin swasta jalan kencang, didorong oleh likuiditas yang cukup, M0-nya tumbuh 17%. Ini ajaran, separuh ajaran Pak Sumitro dalam buku ini. Di sebelah kanan, Pak Jokowi, kredit rata-rata tumbuhnya hanya 8%, dengan pertumbuhan M0 likuiditas hanya 7% dan kadang-kadang negatif. Jadi kita lihat sendiri di sini, separuh mesin, real sektor, government sektor, tanpa keseimbangan, hanya tumbuh tadi maksimal 5,8, 5,9%. Next. Oke, balik sebentar. Ada satu hal yang membedakan zaman Presiden SBY dengan Presiden Jokowi. Di zaman Pak SBY, dia cenderung market based, intervensi pemerintah ada, tapi baru mulai di akhir-akhir. Jadi dana-dana pembangunan program-program yang langsung ke rakyat lebih sedikit. Sedangkan di zaman Pak Jokowi lebih banyak. Nah, government driven. Nah, salah satu ajaran Pak Sumitro adalah pemerataan. Jadi yang kiri lebih sedikit pemerataannya, yang kanan. Jadi ini survei kepercayaan masyarakat ke pemerintah atau ke presiden lah kira-kira. Semakin tinggi angkanya, semakin suka masyarakat ke presidennya. Saya lihat yang IKKP yang hijau, angka kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Yang hijau zaman Presiden SBY cenderung di bawah 100, bahkan di titik-titik tertentu itu di bawah 80.
Ini keadaan yang tidak stabil. Digoyang aja, dia bisa jatuh sebetulnya kalau orang ngerti. Padahal kalau kita lihat PDB per kapita, boleh lihat nggak? Balik lagi ke angka PDB per kapita tadi. Kalau kita lihat angka sebelumnya, yang PDB per kapita, iya. PDB per kapita. Iya. Di zaman Presiden SBY, PDB per kapita tumbuh 200%. Di zaman Pak Jokowi hanya tumbuh 42%. Kenapa rakyatnya puas yang nggak jadi kaya, kira-kira gitu kan? Ini lebih kaya kan harusnya? Karena fungsi pemerataan, fungsi program-program yang langsung ke rakyat akan mempengaruhi popularitas atau kepuasan masyarakat terhadap pemimpinnya, terhadap presiden. Jadi program-program tadi nggak bisa dihapuskan, karena itu akan menentukan kepuasan masyarakat yang kalau ditarik stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Jadi ajaran Sumitra pemerataan itu sebetulnya di sini fungsinya menciptakan stabilitas sosial, politik, ekonomi. Sumitra nggak punya ini dulu, saya punya, jadi saya tahu, oh setelah 20 tahun ternyata ini. Makanya kalau kita lihat kenapa program Pak Prabowo sekarang seperti yang besar-besar belum jalan, tapi yang makan gratis, ini itu di jalan, disukai masyarakat. Kita lihat setelah Prabowo memimpin, posisinya di atas sekali, tinggi sekali. Jadi itu penting untuk menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Itu pelajaran dari Pak Sumitra yang kita pelajari atau kita terapkan dalam ekonomi kita, dan kita pelajari salahnya kita di mana. Next. Terus kalau dengan itu langkah-langkah ke depan kita apa? Next. Kita lihat kalau kita lihat Gini ratio, pemerataan di kita masih tidak sebagus sebelum waktu zaman Orde Baru. Jadi program seperti ini harus ditingkatkan terus untuk menekan Gini ratio supaya pemerataan lebih bagus, sehingga stabilitas sosial politik kita lebih baik, sehingga kita bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat lagi. Yang kedua, next. Ternyata setelah 1998 kontribusi sektor manufacturing kita cenderung turun. Artinya apa? Transformasi ekonomi kita menuju negara maju terhenti. Jadi ke depan kita mesti lanjutkan itu kalau menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi. Next. Peran sektor swasta dan pemerintah dalam pemendorong pertumbuhan harusnya seimbang. Ini menurut ajaran Profesor Sumitro Jayahadikusumo. Ini artinya seimbang tuh. Kita udah alami nih 10 tahun pertama satu sisi, 10 tahun kedua satu sisi, pertumbuhannya nggak optimal. Tapi yang seimbang yang pertama itu kita ilmunya kurang karena lupa bagaimana mengendalikan moneter di sistem perekonomian modern ini. Ini yang seimbang ini inline dengan buku ini, Pak SBY suka buku ini dulu, Commanding Height ya Bu Afi ya. Kita nonton film Commanding Height rame-rame. Ternyata Sumitro udah mendahului pandangan di sini di tahun 43 sebelum kita merdeka. Jadi ilmunya jauh lebih tinggi dari kita semua. Jadi buku ini amat menarik, kalau Anda baca, Anda gali deh. Nanti Anda jadi pinter, jadi ekonom jagoan lah. Jadi negara-negara yang maju biasanya ekonominya seimbang. Contohnya Jepang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi konsisten di atas 10% selama 10 tahun ya. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Hayato Ikeda. Nah, LPS ngapain ngomong di sini katanya? Apa hubungannya dengan LPS? Tadi, stabilitas sistem perbankan penting sekali ketika atau diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan uang yang di bank bisa dipakai untuk membangun masyarakat secara keseluruhan. Jadi kita pertama yaitu menjamin sistem keuangan kita supaya nanti tadi tidak berdampak seburuk waktu itu. Dan yang kedua, ini LPX juga sekarang aktif mencoba memberi kontribusi ke masyarakat umum melalui penguatan IT itu apa? Teknologi informasi di BPR. Kita akan buat IT untuk mereka gratis sehingga mereka lebih bagus, sehingga mereka bisa menjalankan fungsinya dengan lebih uang yang mereka himpun untuk UMKM yang otomatis ke masyarakat umum yang lebih kecil. Oke.
Oh, 3 menit lagi. Jadi kesimpulannya Pak, Sumitronomik sangat relevan untuk diimplementasikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan yang tinggi dan berkesinambungan. Pertumbuhan yang berimbang, 2 mesin dijalankan bareng-bareng. Kita sudah pelajari ilmu mengatasi krisis tahun 2009, tahun 2015, tahun 2020 sudah dibuktikan. Yang kita kerjakan hanya itu, memastikan apa yang disebutkan di sini berjalan, likuiditas perbankan cukup dengan measure yang berbeda-beda dengan dulu. Kepercayaan artinya dapat menciptakan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Jadi kalau Anda, Pak Meta, sering kritik, itu program makan gratis apa sih? Ini tentunya Pak. Kalau itu jalan, masyarakat puas, stabilitas sosial ekonomi akan jalan, sehingga transformasi kebijakan ekonomi kita bisa maju ke depan. Kalau tadi mesin fiskal jalan, mesin private jalan, harusnya pertumbuhan ekonomi 6,5 sampai 7%, nggak susah-susah amat untuk dicapai. Kalau 8% mungkin pakai usaha sedikit, tapi itu juga bukan hal yang mustahil kalau fondasi kita sudah baik. Nah itu saya belajar dari buku ini juga belakangan. Jadi pandangan Pak Metro amat relevan dengan keadaan yang sekarang. Hanya yang sekarang kalau orang kita jarang baca bukunya. Saya baca juga dari ulasan ahli sosial tentang ekonomi Sumitro. Ya udah jelas salah, dia ngerti ekonomi. Jadi saya tersesat. Kemarin saya suruh ahli-ahli saya suruh baca, itu apa sih artinya? Ternyata relevan dengan kita dan percepatan ekonomi kita ke depan untuk menjadi negara maju. 20 tahun terakhir Indonesia melakukan pembangunan dengan pendekatan kebijakan yang tidak terlalu berbeda dengan Sumitronomics, dengan mesin pertumbuhan yang belum merata. Jadi kalau diratakan, harusnya tumbuhnya lebih cepat. Kemudian LPS senantiasa menjaga stabilitas perbankan dan turut membantu pemerataan daya saing industri perbankan agar penyaluran kredit pada masyarakat, utamanya UMKM, dapat terus terjaga. Ini juga inline dengan program pemerataan dari Pak Sumitro. Jadi ke depan kita memerlukan strategi pembangunan yang seimbang dan kontribusi yang sinergis antara sektor swasta dengan pemerintahan, sesuai dengan ajaran yang ada di buku ini, pembangunan yang berimbang. Jadi sebagai kesimpulan ya, Pak Sumitro ternyata pandangannya jauh di depan zamannya dan sedikit dari kita yang mengerti. Jadi Anda ekonom coba gali lagi deh ilmunya dia seperti apa sebetulnya, dan jangan dengar dari ahli hukum atau ahli sosial aja. Anda ekonom, keluarkan ilmu Sumitro sebetulnya apa, sehingga kita semua bisa ngerti dan setuju bagaimana menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera dan membuat Indonesia menjadi negara maju. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.